Halo semuanya, jadi Ultraman Arc episode pertama akhirnya tayang juga nih, Sabtu kemarin. Admin bahasnya mungkin agak telat nih, karena admin kemarin lagi agak sibuk nyiapin video yang lain. Tapi kayaknya video ini yang bakalan duluan diupload. Setelah menonton episode pertama ini, admin kaget loh serius, karena banyak banget hal-hal yang gak admin duga kejadian di episodenya ini. Dan mungkin admin akan bahas kejutan itu di video yang lainnya ya. Di episode pertama ini, kita diperkenalkan tentang karakter-karakter Skip, tugas-tugasnya, aksinya, dan juga perkenalan terhadap apa itu Key-Day. Satu yang paling penting yang pastinya adalah Ultraman Arc. Kalau begitu kita masuk saja ke pembahasannya. Ultraman Arc episode 1, Arc menuju masa depan. Seperti biasa admin akan mencoba membahas sedetail mungkin, makanya alurnya kadang agak lama. Episode diawali dengan cuplikan penyerangan kaiju di Gelos yang kebetulan dihadapi oleh sosok raksasa misterius. Lalu muncul berita yang mengabarkan tentang raksasa misterius yang berhasil mengalahkan kaiju yang bermunculan. Kaiju itu adalah Red King dan Gomora. Seorang pemuda yaitu Yuma sedang mendengarkan berita itu rupanya. Dia sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja. Yuma mengayuh sepedanya menuju tempat kerja dan kebetulan ternyata dia melewati tempat syuting berita yang tadi dia tonton. Pembawa berita lalu mengatakan bahwa manusia telah berdampingan dengan kaiju saat Key-Day 16 tahun lalu. Di tempat kerjanya di Skip, Yuma bertemu dengan Yuppie yang sedang meladeni warga rese. Yuppie pun heran kenapa Yuma ada di sini, karena seharusnya Yuma pergi ke tempat Hiroshi dan Rin. Benar saja, Yuma sudah mendapat banyak miss call. Yuma pun bergegas pergi, dan dia sempat berpapasan dengan seseorang. Yuma pun sampai yang ternyata itu adalah lokasi sebuah tanduk kaiju. Sementara itu, Rin dan Hiroshi membicarakan tanduk itu yang malah dibiarkan selama 16 tahun oleh GDF. Tanduk itu ternyata ditinggalkan oleh satu dari 7 kaiju yang muncul 16 tahun lalu, tepatnya saat kejadian Key-Day. Yuma mendatangi mereka berdua dan ketahuanlah kalau ternyata terdeteksi sebuah kehidupan kecil di tanduk itu. Lantas, Yuma pun dengan sigap menggunakan alatnya untuk mendeteksi kehidupan itu. Namun karena terdeteksinya di tempat yang agak tinggi, Yuma meminta tolong pada Hiroshi untuk mengangkatnya. Benar saja, alat Yuma mendeteksi sebuah bentuk kehidupan, tapi ternyata kehidupan itu tidak ada dalam data. Dan tiba-tiba, karena kaget, Yuma dan Hiroshi pun jatuh. Parasit merah yang keluar itu pun berusaha ditembak Yuma, tapi dia bergerak sangat lincah. Yuma pun pergi mengejar parasit yang kabur itu. Yuppie yang sedang menyapu dihubungi oleh Rin agar dia pergi membantu Yuma. Kepalanya akan pergi membantu Yuma, sedangkan badannya akan tetap berada di markas. Sementara si parasit akhirnya masuk ke dalam tanah, merasuki kaiju di dalamnya. Yuma mendengar suara Shagong. Yu yang sudah sampai di sana pun langsung diminta Yuma untuk berpencar. Yuma menemukan sebuah goa yang ternyata ada Shagong di dalamnya. Beruntung Yuma berhasil kabur sebelum Shagong memakannya. Yuma juga ditolong oleh pemuda yang tadi berpapasan dengannya. Semuanya pun kembali ke markas Skip. Pemuda itu memperkenalkan diri sebagai Shu Ishido dari GDF. Dia ditugaskan karena peristiwa anomali baru-baru ini. Setelah berkenalan, Ishido menanyakan tentang data kaiju tadi yaitu Shagong. Dia adalah kaiju yang hidup di bawah tanah dan terkadang muncul ke permukaan menyerang ternak dan manusia. Anehnya, Shagong memakan batu padahal dia karnivora. Ishido lalu memperkenalkan parasit merah kecil tadi sebagai Oze. Dia adalah parasit luar angkasa yang memakan kalsium karbonat. Dan ternyata masih ada beberapa lagi makhluk sejenisnya. Di sini mereka pun sadar kalau Shagong sudah terinfeksi oleh Oze, makanya dia memakan batu. Oze rupanya bisa membuat inangnya tumbuh dengan lebih cepat dengan cara makan banyak. Rin pun heran dan bertanya, kenapa Oze tidak terdeteksi selama 16 tahun dan kenapa tiba-tiba bangun. Karena bingung, Ishido pun meminta kopi untuk menyegarkan pikiran. Tapi ternyata Skip sama sekali tidak mempunyai kopi, apalagi mesinnya. Seketika Ishido pun jadi kikuk. Tiba-tiba mereka mendapatkan kabar dari Yu. Yu menunjukkan ada banyak sekali area yang longsor di Gunung Shishio. Saat akan mengecek ke bawah tanah, tiba-tiba kepala Shagong yang bisa memanjang menyerang. Shagong yang sudah semakin besar itu pun semakin mengkhawatirkan karena bisa menyerang area industri di kota. Hiroshi pun langsung menggerakkan pasukannya. Hiroshi menghubungi GDF, sedangkan Yuma dan Rin bersiap untuk mengevakuasi warga. Ishido pun akhirnya tahu kalau Skip bukanlah pasukan tempur. Di mobil ketahuanlah kalau GDF tidak selalu mengeluarkan data yang mereka punya. Itulah kenapa Skip baru mengetahui tentang Oze. Tiba-tiba, Shagong yang sudah setinggi 50 meteran muncul di depan mereka. Tank tempur GDF pun langsung dikerahkan untuk menyerangnya.
Sedangkan Yuma dan yang lainnya berusaha mengevakuasi warga di dekat sana. Semua serangan yang dikerahkan oleh JDF rupanya tidak berdampak apa-apa. Rupanya Oze di dalam diri Shagong sudah membelah diri dan mulai menyerang warga. Beruntung Yuma berhasil menolong salah satu warga. Yuma yang akan diserang pun untungnya ditolong oleh Ishido. Tiba-tiba ada pesawat yang menabrak gedung, membuat pecahannya mengenai Ishido. Beruntung Yuma berhasil ditolong. Saat ingin menyadarkan Ishido, Yuma dipanggil oleh sosok di dalam cermin yang ingin meminjamkan kekuatannya. Lantas, Yuma pun menggunakan kekuatan dari sosok yang berada di dalam cermin itu. Rupanya, dia adalah sang raksasa yang langsung menolong Ishido. Ishido langsung merekam kejadian pertarungan raksasa misterius itu. Bentar, tapi kayaknya skip kelupaan evakuasi warga di kantor itu dah. Pada awalnya, raksasa itu cukup kesulitan menghadapi Shagong. Saat mencoba menyerang dari belakang pun gagal. Karena terus diserang, raksasa itu mengeluarkan sebuah tembok pelindung. Tiba-tiba color timernya pun berkedip. Raksasa itu meminta Yuma untuk melepaskan imajinasinya. Raksasa itu juga sempat menggunakan tembok pelindungnya yang dipecahkan untuk menusuk Shagong. GG. Lalu akhirnya, dengan kosen dan pedangnya, dua makhluk itu berhasil dikalahkan. Saat terbang dan menghilang, raksasa itu juga mengeluarkan sebuah kurva cahaya yang indah. Setelah pertempuran itu, Yuma pun kembali kepada Hiroshi dan Rin. Ishido juga rupanya selamat sambil mengumpulkan sampel dari Oze kecil yang mati setelah induknya mati. Ishido pun merasa berterima kasih pada sang raksasa yang disebutnya sebagai Ultraman Arc. Karena memanggilnya raksasa misterius itu aneh. Selagi itu, raksasa itu juga meninggalkan sebuah arc atau kurva yang sangat indah. Singkat waktu, nama raksasa tersebut pun kini resmi sebagai Ultraman Arc. Di markas skip, rupanya Ishido sudah pergi. Tiba-tiba, Kapten Hiroshi pun datang dan memperkenalkan salah satu anggota baru, yang ternyata dia adalah Ishido. Dia ditugaskan langsung oleh JDF dan dia juga membawa mesin pembuat kopi. Lalu, episode pertama ini pun selesai.